Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Mohon maaf ya, aku baru bikin video lagi setelah sekian lama, hampir setahun, apa kayaknya udah lebih dari setahun. Mohon maaf banget karena kemarin itu alhamdulillah kejeda sama kehamilan aku. Pas hamil tuh emang lagi nggak bisa banget bikin video. Baru sempat sekarang karena alhamdulillah aku habis lahiran 3 bulan yang lalu. Isi video ini yaitu tentang tanya jawab. Aku mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar di video-video aku tentang program hamil sebelumnya. Aku akan ngejawab secara garis besarnya aja ya, secara singkat. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin bertanya-tanya juga, teman-teman yang sekarang lagi berjuang buat mendapatkan garis 2. Pertanyaan yang pertama dari Mariana Yusuf. Pertanyaannya, sekarang sudah hamil kakak? Alhamdulillah setelah HSG kemarin 1 bulan aku haid dan bulan berikutnya itu aku positif hamil. Alhamdulillah, dan sekarang alhamdulillah sudah melahirkan 3 bulan yang lalu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Wamamud. Pertanyaannya, penantian berapa lama kak? Aku dari nikah sampai ke positif hamil itu penantiannya itu lumayan lama ya menurut aku, yaitu 3 tahun. Dan di rentan waktu itu tuh aku sama sekali nggak KB, jadi emang belum dikasih aja, dan alhamdulillah sekarang udah dipercaya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Kang Ami Rizal. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara bayi. Soalnya itu anak aku lagi aktif-aktifnya, alhamdulillah. Dia lagi nggak tidur, jadi mungkin ada suara bayi kedengeran ke sound, mohon maaf. Lanjut pertanyaan ketiga dari Kang Ami Rizal. Pertanyaannya, ideal bebek berapa untuk promil? Sebenarnya itu bukan ideal bebek berapa, ideal berat badan berapa, bukan ya teman-teman ya. Kemarin aku diet pas promil itu lebih ke biar bebek aku tuh ideal karena biar makin sehat. Karena kan kalau kita sehat itu jadi peluang kita buat hamil tuh semakin gede. Lanjut ke pertanyaan yang keempat dari Makiyah Idul. Kak, untuk rumah sakit mana di Karawangnya? Saya mau coba ke dokter SPOG. Aku kemarin itu promil itu di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul Cikampek Karawang. Dan untuk dokternya itu aku bersama dokter Budi. Lanjut ke pertanyaan kelima dari Siti Mastoah. Biasanya berapa kali datang ke dokter kandungannya? Nah, kalau ini itu beda-beda ya teman-teman, nggak bisa disamaratakan. Kenapa? Karena keluhan setiap orang itu beda-beda. Tapi untuk kemarin itu aku kurang lebih 6 atau 7 kali ya ke dokter kandungan, lupa. Pokoknya 6 kali kayaknya, 6 kali ke dokter kandungan. Jadi kalau misalkan teman-teman keluhannya beda sama aku, ya pasti beda. Lanjut ke pertanyaan yang keenam dari Yuni Lestari. Pertanyaannya, USG Transpi bisa pakai BPJS nggak kak? Sepertinya enggak ya kak. Kalau sepengalaman aku sih kemarin kalau untuk promil itu nggak bisa pakai BPJS, kecuali ada keluhan di kitanya tuh ada penyakit kayak gitu, jadi bisa minta rujukan dari Vaskes. Lanjut ke pertanyaan ketujuh, gerak cepat ya ini anak aku takut keburu nangis. Dari Kak Nikmatur Rohmah. Pertanyaannya, Kak mau tanya, kalau USG Transpi suami boleh masuk nggak sih saat kita di USG? Kayaknya sih beda rumah sakit, beda ketentuan ya. Kalau kemarin aku nggak bisa. Jadi yang masuk ke ruang periksa, ke ruang dokternya itu suami ikut, cuman pas mau ke ruang periksanya itu nggak ikut. Tapi teman-teman tenang aja, karena walaupun dokternya cowok, tapi kan di situ ada perawat juga, dan perawatnya itu cewek. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 dari Lailatul Ulfah. Pertanyaannya, Teh mau tanya, habis HSG langsung hamil ya? Atau ada pemeriksaan yang lainnya sebelum akhirnya positif hamil? Nah, jadi setelah hasil HSG-nya keluar, aku langsung pergi ke dokter aku lagi.
buat dibaca hasil HSG-nya, karena kan kita nggak bisa ya, walaupun di situ ada tulisan paten, kita kan nggak tahu ya, dari gambar-gambarnya itu kita nggak ngerti. Nah, aku bawa ke dokter aku, ternyata hasilnya ini ya, ada di video aku sebelumnya yang tentang HSG. Terus aku di situ dikasih vitamin. Vitaminnya apa aku lupa juga namanya apa, soalnya udah lama. Dari situ aku sebulan nggak ke dokter lagi, jadi bener-bener sebulan itu tuh aku nerapin gaya hidup sehat. Di situ aku setiap hari ngasih suami aku tuh sayur brokoli. Terserah mau diapain, pokoknya itu sehari harus ada asupan brokoli. Sementara buat ke aku sendiri, aku banyakin itu makan sayur toge. Setiap hari selama sebulan itu aku makan sayur toge. Maksudnya sehari itu pasti ada aku makan sayur toge kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setelah HSG, bulan depannya aku haid, bulan depannya lagi aku positif hamil. Lanjut ke pertanyaan ke-9 dari Umaymah. Kak mau tanya, maaf setelah HSG boleh berhubungan lagi setelah berapa hari? Nah, kalau aku kemarin itu nggak disaranin atau nggak dikasih tahu sama dokternya itu nggak boleh berhubungan dulu atau harus berhubungan, enggak. Jadi itu terserah kita, karena kan jadi maksudnya tuh kata dokter tuh nggak ada larangan kayak gitu loh, maksud aku. Senyamannya kita aja, karena kan habis HSG itu agak sakit gitu ya, jadi kayak haid gimana sih, ada keluar darah sedikit, jadi senyamannya kita aja, dari dokter tuh nggak ada larangan. Lanjut ke pertanyaan nomor 10 dari Cut Nur Hasanah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, kemarin minum Sunmol untuk nyeri 1 jam sebelumnya atau kapan ya? Kalau aku kemarin itu minum Sunmol 1 jam sebelum jadwal HSG aku. Nah, pas sore hari di hari yang sama, karena aku agak sedikit demam kayak meriang gitu, jadi aku minum lagi Sunmol. Tapi setelah itu badan aku kembali kayak biasa sih, sehat-sehat aja. Lanjut ke pertanyaan nomor 11 dari Taisya Huda. Kak mau tanya, pas masuk ruangan buat HSG suami kita ikut nggak? Sepertinya nggak boleh ya, karena KHSG itu kan kita masuk ke ruang rongsen kayak gitu, itu kan di situ radiasi, jadi di situ cuman ada pasien sama dokter aja, sama petugas rongsennya, jadi cuman bertiga doang. Dan pertanyaan terakhir dari Dian Permata, sebelum di HSG nggak ada keluhan apa-apa tah Kak? Alhamdulillah di aku itu nggak ada keluhan apa-apa. Kemarin kan aku sempet USG transvaginal 2 kali dan hasilnya sel telur aku bagus semua. Artinya bagus gitu ya, nggak ada masalah. Terus suami aku juga hasil pengecekan spermanya juga lumayan bagus. Jadi maksud dokter, kata dokter tuh bisa bikin aku hamil. Tapi ternyata aku masih belum hamil. Jadinya dokter ngerujuk aku, nyaranin aku buat HSG. Jadi biar lebih tahu gitu dalaman rahim kita tuh sebenarnya ada masalah nggak, ada penyumbatan nggak di tuba fallopi kiri atau kanan, kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin hasil HSG aku tuh tuba kanan kiri aku tuh paten. Mungkin cukup sekian dulu tanya jawab tentang promilnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. eh aku berharap sih video aku ini sedikit banyaknya bisa membantu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang seputar program kehamilan, bisa komentar ya. Nanti kalau sempat aku balas. Mohon maaf apabila videonya nggak jelas atau tergesa-gesa atau terburu-buru, karena aku doain semoga teman-teman di luar sana yang lagi menunggu kehadiran sang buah hati segera Allah kasih kepercayaan ya. Pokoknya intinya jangan putus semangat, tetap semangat, berjuang, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah nanti aku bakal sering lagi bikin video. Assalamualaikum.